موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberi kita kesehatan, kesempatan, kekuatan, sehingga sampai pada pagi ini kita masih dapat melaksanakan ibadah, utamanya ibadah wajib salat subuh pada hari yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya kita adalah orang yang paling beruntung di dalam hidup ini. Kenapa kita dikatakan dengan orang yang paling beruntung? Kita sudah disiapkan semua. Pertama, kita tidak perlu memilih lagi agama. Kenapa tidak perlu memilih agama? Karena kita begitu dilahirkan dari orang tua kita, kita sudah menjadi muslim. Lalu pertanyaannya, kenapa kita mau menjadi muslim? Boleh jadi karena ayah kita muslim, karena lingkungan kita muslim, karena kawan-kawan kita jadi muslim semua. Bisa nggak kita bayangkan kalau seandainya kita dilahirkan di negara atau di Uni Soviet, di Rusia, di Cina, atau di Afrika, apakah kita menjadi muslim? Mungkin masing-masing kita akan menjawab, saya nggak tahu. Tapi Allah mentakdirkan kita sebagai orang yang dilahirkan dalam lingkungan yang muslim, sehingga kita tidak punya pilihan agama lain. Kemudian juga kita juga tidak mempunyai pilihan lain, hanya Allah. Kita tidak mempunyai pilihan Tuhan yang lain, karena diajarkan kepada kita seperti tadi oleh lingkungan kita, oleh saudara kita, oleh bapak kita, oleh guru kita, semuanya mengajarkan kita bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan kalaupun umpamanya dikatakan ada Tuhan yang lain selain dari Allah, saya yakin kita nggak kenal, dan juga kita nggak tahu yang mana yang Tuhan-Tuhan yang lain itu. Ini adalah dua keberuntungan yang kita miliki, sehingga selalu kita katakan bahwasanya kita adalah yang paling kita syukuri adalah adanya di dalam diri kita keimanan. Keimanan dan keislaman itu adalah rahmat yang paling besar bagi kita, karena seperti yang saya katakan, kita tidak punya pilihan lain. Kebetulan, boleh kita katakan, kebetulan pilihan kita tidak salah. Yang kita amalkan sekarang adalah tidak salah, betul, benar, tidak salah. Karena dalam teorinya sesuatu itu kita pilih kan sebelum kita memiliki. Umpamanya sebelum kita berangkat pergi ke kantor, sebelum kita berangkat pergi kerja, kita memilih baju yang ada di lemari kita. Kita pilih yang mana kita pilih, karena hari ini hari Sabtu, baju apa yang harus saya pakai. Hari ini hari Jumat, baju apa yang saya pakai. Kenapa kita pilih? Karena kita belum memakainya. Jadi pilihan itu ada sebelum kita memakainya. Agama itu menjadi pilihan sebelum kita memeluknya. Kini kita sudah menjadi orang yang memeluk Islam, maka tidak ada pilihan lain. Kita sekarang sudah meyakini kepada Allah, maka tidak ada pilihan lain. Karena tidak ada pilihan lain, maka sekarang kita tergantung kepada kita mengisinya. Allah, seperti yang saya katakan sebelumnya, Allah itu adalah keyakinan kita. Ketika ruh kita dipanggil pada zaman ajali, semua ruh manusia itu dikumpulkan. Ketika ruh itu dikumpulkan, maka Allah pada saat itu membuat pernyataan, saya adalah Khalik, kata Allah.
Saya adalah Khalik, pencipta. Kalian semua adalah makhluk. Kalian semua adalah makhluk. Ketika itu pernyataan itu dari Allah, semua ruh pada saat itu tidak ada yang tidak setuju. Semua ruh itu meyakini, semua ruh itu sepakat bahwasanya Allah sebagai Khalik, kita adalah sebagai makhluk yang pekerjaan kita adalah penghambaan diri kepada Allah. Setelah itu, itulah yang disebut dengan aqidah. Jadi ruh kita itu sudah berjanji dengan Allah. Janji antara Allah dengan ruh itulah disebut dengan aqidah. Jadi kita sudah beraqidah dengan Allah sebelum kita dilahirkan ke dunia seperti sekarang ini. Kemudian sesudah itu, sesudah berjanji semua, ruh itu dimatikan. Jadi kita sudah pernah hidup sekali dan sudah pernah dimatikan. Kemudian ketika kita sudah dimatikan, lalu kemudian Allah meniupkan ruh kita itu ke dalam rahim, ke dalam kandungan orang tua kita untuk kehidupan yang sekarang ini. Jadi kehidupan yang sekarang ini adalah kehidupan ruh yang kedua. Kehidupan ruh yang kedua adalah tugasnya seperti pernah yang saya katakan adalah memenuhi janji. Akidah yang kita tadi pada zaman ajali, kemudian kita dilahirkan ke dunia ini, pekerjaan kita sekarang adalah memenuhi janji-janji kita kepada Allah. Lalu apa itu janjinya? Apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini? Janjinya semuanya ada di dalam Al-Quran. Panduan, pedoman, apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini ada di dalam Al-Quran. Makanya di dalam Islam, ketika dikatakan Islam itu sama dengan hadis Nabi, artinya ketika berbicara Allah adalah Rasulnya, artinya ketika saya katakan tadi Al-Quran itu adalah termasuk di dalamnya hadis Nabi. Jadi yang menjadi pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Ini menjadi pegangan kita di dalam hidup. Jadi janji kita apa? Janji kita adalah berakidah kepada Allah. Janji kita adalah beribadah kepada Allah. Pedomannya apa? Pedomannya adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi kita tidak boleh berbuat, tidak boleh melakukan apapun tanpa ada pedoman dari Al-Quran dan hadis Nabi. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang sejarah hidup manusia. Banyak keberagaman manusia hidup di dunia ini. Macam-macam profesi yang ada di dunia ini tergantung kepada manusia itu sendiri. Bayangkan ribuan jutaan tahun yang lalu manusia sudah hidup di dunia ini sampai kepada hari ini. Lalu pertanyaannya, untuk apa sebenarnya? Pergi pagi, orang zaman dahulu ke kebun, berburu, pergi ke hutan, pergi ke laut, pergi ke mana, sampai kepada kita sekarang, pergi ke kantor, pergi ke mana, semuanya mencari nafkah. Lalu untuk apa sebenarnya nafkah itu sendiri? Untuk apa sebenarnya uang yang kita cari setiap hari? Lalu apa bedanya sebenarnya kita mencari nafkah, mencari uang dengan mereka-mereka yang tidak seiman dengan kita? Ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, semuanya berlomba untuk mencari nafkah. Lalu apa sebenarnya beda di antara kita dengan mereka? Kalau kita tidak mengetahui bedanya di antara mereka, berarti tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat kehidupan kita sebagai seorang muslim. Sama saja. Habis ini nanti pagi umpamanya yang pergi ke kantor, yang tugas pergi tugas untuk apa? Untuk mencari uang. Pasti tidak ada orang yang hidup ini tidak mencari uang. Berapa banyak uang? Dia cari terus dengan bermacam-macam profesi. Saya cari uang, semua kita cari uang, gak ada yang gak cari uang. Kenapa? Karena pada hakikatnya hidup kita adalah mencari uang untuk menafkah dalam wujud yang berbeda. Ya, dulu orang tua kita di kampung wujudnya mencari nafkah adalah menanam padi di sawah.
kemudian sawah itu dia potong lalu kita makan. Sepadi itu sesudah dipotong dia jual, kita beli baju, kita buat rumah, kita buat apa. Kemudian ada yang berkebun, hasil kebun itu dibeli beras. Kemudian ada yang tanam ubi, makan ubi dan seterusnya. Kan semuanya untuk makan, tidak ada untuk yang lain. Untuk makan semua, nggak ada untuk yang lain. Harta yang kita cari sampai hari ini. Lalu pertanyaannya, apakah yang kita cari yang selama ini seperti yang saya katakan, sudahkah dalam lingkup panduan Al-Quran dan hadis? Islam, seperti yang saya katakan, sangat beruntung kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang berakidah dengan Islam, menjadikan semua perbuatan yang kita lakukan, ingat, menjadikan semua perbuatan yang kita lakukan adalah sebagai ibadah. Jadi apapun aktivitas yang kita lakukan, mencari nafkah, mencari jabatan, mencari apapun, hakikatnya adalah menjadikan itu ibadah. Apakah sudah kita jadikan itu sebagai jadi ibadah? Alhamdulillah. Kalau belum, berarti isi akidah kita tadi belum betul. Jadi hakikatnya semua nggak ada. Apakah hidup untuk makan? Betul. Pernyataan, apakah hidup untuk makan? Betul. Makan untuk hidup, kan kayak gitu. Supaya apa? Tapi Islam tadi membuat garis bawah, membuat lingkungan bahwasanya hidup kita wa ma khalaqtul jinna wal insani alla liya'budu. Tidak saya ciptakan kalian semua hai jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi semua aktivitas itu ibadah. Bukan hanya salat saja, bukan hanya puasa saja, bukan hanya haji saja, tetapi semua aktivitas itu adalah ibadah. Berangkat kita dari rumah, berangkat dari rumah ke menasah untuk salat, berangkatnya sendiri adalah ibadah. Memakai baju yang kita pakai adalah ibadah. Menegur orang ketika berjumpa juga ibadah. Membuang duri dari jalan juga ibadah. Senyum adalah ibadah. Semuanya ibadah. Itulah keistimewaan kita. Tidak ada perbuatan yang sia-sia, tidak ada pekerjaan yang tidak bermanfaat di dalam hidup manusia. Itulah yang ditetapkan di dalam Islam. Jadi berapa amal yang kita lakukan? Ada amal yang kita lakukan untuk sendiri, tapi ada amal yang dilakukan tidak bermanfaat diri kita kecuali ada manfaat untuk orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Diri kita ini akan bermanfaat, perbuatan kita akan menjadi baik apabila bermanfaat untuk orang. Apa besarnya, apa gunanya rumah kita besar tapi tidak ada orang lain yang masuk? Apa gunanya mobil kita yang mewah tapi tidak bermanfaat untuk orang lain? Jabatan kita yang bagus tapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Tapi sekecil apapun amal yang kita lakukan, khairun nas, manusia yang paling baik adalah bermanfaat untuk orang lain. Ini yang kita gunakan. Apa manfaatnya untuk kita orang lain? Banyak orang yang hidup ini punya harta yang banyak, punya ilmu yang banyak, tetapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Kemudian Al-Quran tadi sebagai pedoman. Bagaimana kita mengamalkannya? Al-Quran itu sendiri, cara mengamalkan Al-Quran ini, cara mengamalkan Al-Quran di kalangan kita itu tidak harus sama. Allah mengatakan wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan, itu kata-kata yang digunakan oleh Allah. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kata-kata yang digunakan oleh Allah adalah halal. Halal itu artinya boleh, bukan wajib, bukan sunat, tapi ibahah, boleh dia. Jadi profesi dalam hidup adalah boleh. Boleh menjadi pedagang kata Allah, boleh menjadi petani, boleh menjadi wirausaha, bila boleh menjadi tukang pangkas, boleh menjadi tukang parkir, semuanya
Boleh. Yang jelas semua profesi yang dilakukan itu adalah ibadah. Tidak ada yang tidak ada bukan ibadah. Jadi berbanggalah kita di dalam diri kita ketika kita mengatakan bahwasanya semua profesi itu adalah ibadah. Tidak ada yang istimewa. Nah, tidak ada yang pegawai negeri tidak lebih istimewa dari tukang becak. Tukang becak tidak lebih istimewa daripada tukang pangkas. Semua sama kata Allah. Lalu pernyataannya siapa yang punya uang? Semua punya uang, semua punya pendapatan karena kita semua adalah mencari uang. Lalu apakah uang yang kita dapatkan itu bisa kita jadikan sebagai ibadah? Itu aja intinya. Dapatkah kita jadikan sebagai ibadah apa yang sedikit pun uang yang kita dapatkan? Ingat, ibadah yang dimaksudkan yang paling baik adalah khairun nas, anfuhum linnas. Ibadah yang paling baik, harta yang paling baik adalah bermanfaat untuk orang lain. Untuk orang lain itu yang paling penting nih. Kemudian terakhir contoh yang saya kasih tahu, bagaimana kita memahami ayat Allah. Saya ambil contoh tentang wudu umpamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, apabila kamu hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Lalu pertanyaannya, mana itu muka? Kan harus ada definisinya. Cuci muka, mana muka? Apakah hidung termasuk muka? Apakah mulut termasuk muka? Kalau kita mengatakan bahwasanya Allah mengatakan inilah semua muka, batasan tubuhnya rambut, batasan telinga, batasan leher, inilah Allah mengatakan, berarti itu wajib itu adalah rukun daripada wudu. Kalau umpamanya ada hadis Nabi mengatakan, kalaulah saya tidak merasa Anda keberatan, tidak merasa Anda susah, niscaya saya akan menyuruh Anda, kata Nabi, untuk bersiwak setiap saat. Berarti tidak rukun karena hadis dia keluarkan mulut ini dari muka. Ini hukumnya sunat bersiwak. Kenapa? Karena enggak mungkin, boleh jadi kita pergi ke satu desa, ke satu tempat, ke satu menasah, sampai situ airnya enggak kita yakin bagaimana bersihnya. Begitu kita wudhu ragu karena masalahnya kan masuk ke mulut, ragu kita untuk berkumur, makanya itu menjadi sunat untuk berkumur-kumur. Lalu bagaimana dengan hidung? Lalu ada orang mendefinisikan hidung dengan mulut ada di muka. Karena dia ada di muka, ingat, karena hidung dan mulut ada di muka, maka ada orang yang mengerjakannya sekalian. Nanti kita lihat amalan kita masing-masing, apakah kita kumurnya sekalian masuk air ke hidung, kan kayak gitu. Kenapa Anda mengerjakan sekalian? Jawabannya karena muka dan hidung ada di muka. Tapi ada orang yang lain mengatakan kumur dulu, sudah kumur 3 kali baru masuk air ke hidung. Mendefinisikan ini adalah dua yang berbeda, kendati pun dia berada di muka tapi berbeda, maka mengamalkannya adalah enggak sekaligus. Terserah mau pilih yang mana. Tapi definisinya kalau sekalian, kenapa sekalian? Karena dia menyatu di muka. Kalau dia menyatu di muka sekali kerja. Kalau kita katakan mulut dan hidung enggak sama, maka kumur dulu baru masukkan air ke hidung. Itu definisi muka. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh tangan sampai saya sudah di Ule Karing, sudah masuk pintu gerbang Imasin Ule Karing. Apakah sudah sampai ke Imasin Ule Karing ketika sampai di gerbang atau sampai ke Menasah? Kan sering orang datang dari kampung, mana dah?
ini saya ini udah dilambangi mesin oleh kering, udah sampai. Apakah itu artinya sudah sampai atau sudah sampai ke rumah? Ulama berbeda lagi mendefinisikan, sehingga ada orang yang berwuduknya dalam batasan pas dari sini, dia tidak melebihkan ke atas. Kenapa? Karena sampai. Tapi ada hadis Nabi yang lagi yang mengatakan, kalau kamu nanti berwuduk hendaklah memanjangkan, karena nanti di akhirat bekas wuduk itu akan bersinar. Jadi yang wajibnya apa? Yang wajibnya batasan ini tidak ke atas, yang di atasnya sunnah. Berarti membasuh tangan itu ada dua hukum yang kita dapat. Satu hukumnya wajib, satu enak jadi Islam. Membasuh muka ada dua hukum yang kita dapat. Satu membasuhnya wajib, ada sunnah. Jadi banyak itu nilai-nilai yang kita dapatkan kalau kita membacanya. Kemudian wamsahu bi ru'usikum. Ini yang ulama suka rumit sekali, padahal nggak susah. Wamsahu itu fi'il amar, perintah. Sapulah. Wamsahu bi dengan ru'usikum, dengan kepala. Menyapu dengan kepala. Apa artinya menyapu dengan kepala? Kalau didefinisikan, saya tanya sama mahasiswa, kalau kamu pakai bedak, pakai apa? Pakai tangan lah Pak. Betul Pak. Kalau kamu pakai minyak rambut, pakai tangan lah Pak. Bukan. Wamsahu bi ru'usikum, menyapu dengan kepala. Wamsahu bi ru'usikum, menyapu dengan apa artinya? Air yang ada di tangan kita kan basah. Wamsahu bi ru'usikum, air yang di tangan tadi mana? Pindah ke kepala, menghapus dengan tangan. Ada tulisan kita hapus dengan tangan. Tulisannya mana? Pindah ke tangan, menghapus dengan tangan. Menyapu dengan kepala, air basah yang ada di tangan tadi pindah ke kepala, makanya menyapu dengan kepala. Lalu berapa kali? Ada hadis Nabi lagi. Apa arti kepala? Ini lagi. Kita mendefinisikan lagi apa arti kepala. Besok sebelum terbit fajar, bawa kepala si kolon kepada saya. Kan kayak gitu. Lalu pertanyaannya, mana kepala? Dalam mana itu leher. Lalu kalau menyapu kepala mana? Muka udah keluar, bukan kepala. Dalam wudhu muka bukan kepala, karena sudah ada dalil lain. Kepala itu mana? Ini rambut, kan kayak gitu. Wamsahu yang tubuh rambut. Inilah kepala. Ada orang yang mengatakan seluruhnya, ada yang mengatakan setengah, ada yang mengatakan sepertiga dari kepala untuk disapu. Pertanyaan satu lagi, telinga di mana? Telinga itu ada di kepala atau tidak? Allah tidak pernah menyebutkan menyapu telinga. Karena itu ada orang yang mengatakan, ulama yang mengatakan telinga itu ada di kepala. Lalu kenapa kalau ada di kepala memangnya? Makanya ada orang yang berwudu kan ada tuh sapu rambut, baliknya telinga. Kenapa? Karena telinga itu ada di kepala, sama dengan muka tadi. Karena telinga ada di kepala, makanya dia sapu rambutnya. Waktu sapu ke belakang, baliknya menyapu telinga, karena telinga ada di kepala. Tapi ada sebahagian ulama, termasuk Syafi'i, mengatakan bahwasanya kepala itu beda dengan telinga. Makanya di Syafi'i katakan bahwasanya menyapu telinga itu bima'in jadidin. Wassana'u wal baha'u fi rubat mawtini الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباط
Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberi kita kesehatan, kesempatan, kekuatan, sehingga sampai pada pagi ini kita masih dapat melaksanakan ibadah, utamanya ibadah wajib salat subuh pada hari yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya kita adalah orang yang paling beruntung di dalam hidup ini. Kenapa kita dikatakan dengan orang yang paling beruntung? Kita sudah disiapkan semua. Pertama, kita tidak perlu memilih lagi agama. Kenapa tidak perlu memilih agama? Karena kita begitu dilahirkan dari orang tua kita sudah menjadi muslim. Lalu pertanyaannya, kenapa kita mau menjadi muslim? Boleh jadi karena ayah kita muslim, karena lingkungan kita muslim, karena kawan-kawan kita jadi muslim semua. Bisa nggak kita bayangkan kalau seandainya kita dilahirkan di negara atau di Uni Soviet, di Rusia, di Cina, atau di Afrika, apakah kita menjadi muslim? Mungkin masing-masing kita akan menjawab, saya nggak tahu. Tapi Allah mentakdirkan kita sebagai orang yang dilahirkan dalam lingkungan yang muslim, sehingga kita tidak punya pilihan agama lain. Kemudian kita juga tidak mempunyai pilihan lain, hanya Allah. Kita tidak mempunyai pilihan Tuhan yang lain, karena diajarkan kepada kita seperti tadi oleh lingkungan kita, oleh saudara kita, oleh bapak kita, oleh guru kita, semuanya mengajarkan kita bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan kalaupun umpamanya dikatakan ada Tuhan yang lain selain dari Allah, saya yakin kita nggak kenal, dan juga kita nggak tahu yang mana yang Tuhan-Tuhan yang lain itu. Ini adalah dua keberuntungan yang kita miliki, sehingga selalu kita katakan bahwasanya kita adalah yang paling kita syukuri adalah adanya di dalam diri kita keimanan. Keimanan dan keislaman itu adalah rahmat yang paling besar bagi kita, karena seperti yang saya katakan, kita tidak punya pilihan lain. Kebetulan, boleh kita katakan, kebetulan pilihan kita tidak salah. Yang kita amalkan sekarang adalah tidak salah, betul, benar, tidak salah. Karena dalam teorinya sesuatu itu kita pilih kan sebelum kita memiliki. Umpamanya sebelum kita berangkat pergi ke kantor, sebelum kita berangkat pergi kerja, kita memilih baju yang ada di lemari kita. Kita pilih yang mana kita pilih, karena hari ini hari Sabtu, baju apa yang harus saya pakai. Hari ini hari Jumat, baju apa yang saya pakai. Kenapa kita pilih? Karena kita belum memakainya. Jadi pilihan itu ada sebelum kita memakainya. Agama itu menjadi pilihan sebelum kita memeluknya. Kini kita sudah menjadi orang yang memeluk Islam, maka tidak ada pilihan lain. Kita sekarang sudah meyakini kepada Allah, maka tidak ada pilihan lain. Karena tidak ada pilihan lain, maka sekarang kita tergantung kepada kita mengisinya. Allah, seperti yang saya katakan sebelumnya, Allah itu adalah keyakinan kita. Ketika ruh kita dipanggil pada zaman ajali, semua ruh manusia itu dikumpulkan. Ketika ruh itu dikumpulkan, maka Allah pada saat itu membuat pernyataan, saya adalah Khalik, kata Allah. Saya adalah Khalik, pencipta. Kalian semua adalah makhluk. Kalian semua adalah makhluk. Ketika itu pernyataan itu dari Allah, semua ruh pada saat itu tidak ada yang tidak setuju. Semua ruh itu meyakini, semua ruh itu sepakat
bahwasanya Allah sebagai Khalik, kita adalah sebagai makhluk yang pekerjaan kita adalah penghambaan diri kepada Allah. Setelah itu, itulah yang disebut dengan aqidah. Jadi ruh kita itu sudah berjanji dengan Allah. Janji antara Allah dengan ruh itulah disebut dengan aqidah. Jadi kita sudah beraqidah dengan Allah sebelum kita dilahirkan ke dunia seperti sekarang ini. Kemudian sesudah itu, sesudah berjanji semua, ruh itu dimatikan. Jadi kita sudah pernah hidup sekali dan sudah pernah dimatikan. Kemudian ketika kita sudah dimatikan, lalu kemudian Allah meniupkan ruh kita itu ke dalam rahim, ke dalam kandungan orang tua kita untuk kehidupan yang sekarang ini. Jadi kehidupan yang sekarang ini adalah kehidupan ruh yang kedua. Kehidupan ruh yang kedua adalah tugasnya seperti pernah yang saya katakan adalah memenuhi janji. Akidah yang kita tadi pada zaman ajali, kemudian kita dilahirkan ke dunia ini, pekerjaan kita sekarang adalah memenuhi janji-janji kita kepada Allah. Lalu apa itu janjinya? Apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini? Janjinya semuanya ada di dalam Al-Quran. Panduan, pedoman, apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini ada di dalam Al-Quran. Makanya di dalam Islam, ketika dikatakan Islam itu sama dengan hadis Nabi, artinya ketika berbicara Allah adalah Rasulnya, artinya ketika saya katakan tadi Al-Quran itu adalah termasuk di dalamnya hadis Nabi. Jadi yang menjadi pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Ini menjadi pegangan kita di dalam hidup. Jadi janji kita apa? Janji kita adalah berakidah kepada Allah. Janji kita adalah beribadah kepada Allah. Pedomannya apa? Pedomannya adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi kita tidak boleh berbuat, tidak boleh melakukan apapun tanpa ada pedoman dari Al-Quran dan hadis Nabi. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang sejarah hidup manusia. Banyak keberagaman manusia hidup di dunia ini. Macam-macam profesi yang ada di dunia ini tergantung kepada manusia itu sendiri. Bayangkan ribuan jutaan tahun yang lalu manusia sudah hidup di dunia ini sampai kepada hari ini. Lalu pertanyaannya, untuk apa sebenarnya? Pergi pagi orang zaman dahulu ke kebun, berburu, pergi ke hutan, pergi ke laut, pergi ke mana, sampai kepada kita sekarang, pergi ke kantor, pergi ke mana, semuanya mencari nafkah. Lalu untuk apa sebenarnya nafkah itu sendiri? Untuk apa sebenarnya uang yang kita cari setiap hari? Lalu apa bedanya sebenarnya kita mencari nafkah, mencari uang dengan mereka-mereka yang tidak seiman dengan kita? Ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, semuanya berlomba untuk mencari nafkah. Lalu apa sebenarnya beda di antara kita dengan mereka? Kalau kita tidak mengetahui bedanya di antara mereka, berarti tidak ada manfaat. Ingat, tidak ada manfaat kehidupan kita sebagai seorang muslim. Sama saja. Habis ini nanti pagi umpamanya yang pergi ke kantor, yang tugas untuk apa? Untuk mencari uang. Pasti tidak ada orang yang hidup ini tidak mencari uang. Berapa banyak uang? Dia cari terus dengan bermacam-macam profesi. Saya cari uang, semua kita cari uang, gak ada yang gak cari uang. Kenapa? Karena pada hakikatnya hidup kita adalah mencari uang untuk nafkah dalam wujud yang berbeda. Ya, dulu orang tua kita di kampung wujudnya mencari nafkah adalah menanam padi di sawah. Kemudian sawah itu dia potong lalu kita makan. Sepadi itu sesudah dipotong dia jual, kita beli baju, kita buat rumah, kita buat apa. Kemudian ada yang berkebun, hasil kebun itu dibeli beras. Kemudian ada yang tanam ubi, makan ubi dan seterusnya. Kan semuanya untuk makan, tidak ada untuk yang lain. Untuk makan semua.
nggak ada untuk yang lain harta yang kita cari sampai hari ini. Lalu pertanyaannya, apakah yang kita cari yang selama ini seperti yang saya katakan, sudahkah dalam lingkup panduan Al-Quran dan hadis? Islam, seperti yang saya katakan, sangat beruntung kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang berakidah dengan Islam, menjadikan semua perbuatan yang kita lakukan, ingat, menjadikan semua perbuatan yang kita lakukan adalah sebagai ibadah. Jadi apapun aktivitas yang kita lakukan, mencari nafkah, mencari jabatan, mencari apapun, hakikatnya adalah menjadikan itu ibadah. Apakah sudah kita jadikan itu sebagai jadi ibadah? Alhamdulillah. Kalau belum, berarti isi akidah kita tadi belum betul. Jadi hakikatnya semua nggak ada. Apakah hidup untuk makan? Betul. Pernyataan, apakah hidup untuk makan? Betul. Makan untuk hidup, kan kayak gitu. Supaya apa? Tapi Islam tadi membuat garis bawah, membuat lingkungan bahwasanya hidup kita, wa ma khalaqtul jinna wal insani alla liya'budu. Tidak saya ciptakan kalian semua, hai jin dan manusia, kecuali untuk beribadah. Jadi semua aktivitas itu ibadah. Bukan hanya salat saja, bukan hanya puasa saja, bukan hanya haji saja, tetapi semua aktivitas itu adalah ibadah. Berangkat kita dari rumah, ke menasah untuk salat, berangkatnya sendiri adalah ibadah. Memakai baju yang kita pakai adalah ibadah. Menegur orang ketika berjumpa juga ibadah. Membuang duri dari jalan juga ibadah. Senyum adalah ibadah. Semuanya ibadah. Itulah keistimewaan kita. Tidak ada perbuatan yang sia-sia, tidak ada pekerjaan yang tidak bermanfaat di dalam hidup manusia. Itulah yang ditetapkan di dalam Islam. Jadi berapa amal yang kita lakukan? Ada amal yang kita lakukan untuk sendiri, tapi ada amal yang dilakukan tidak bermanfaat diri kita, kecuali ada manfaat untuk orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Diri kita ini akan bermanfaat, perbuatan kita akan menjadi baik apabila bermanfaat untuk orang. Apa besarnya, apa gunanya rumah kita besar tapi tidak ada orang lain yang masuk? Apa gunanya mobil kita yang mewah tapi tidak bermanfaat untuk orang lain? Jabatan kita yang bagus tapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Tapi sekecil apapun amal yang kita lakukan, khairun nas, manusia yang paling baik adalah bermanfaat untuk orang lain. Ini yang kita gunakan. Apa manfaatnya untuk kita orang lain? Banyak orang yang hidup ini punya harta yang banyak, punya ilmu yang banyak, tetapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Kemudian Al-Quran tadi sebagai pedoman. Bagaimana kita mengamalkannya? Al-Quran itu sendiri, cara mengamalkan Al-Quran ini, cara mengamalkan Al-Quran di kalangan kita itu tidak harus sama. Allah mengatakan wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan, itu kata-kata yang digunakan oleh Allah. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kata-kata yang digunakan oleh Allah adalah halal. Halal itu artinya boleh, bukan wajib, bukan sunat, tapi ibahah, boleh dia. Jadi profesi dalam hidup adalah boleh. Boleh menjadi pedagang kata Allah, boleh menjadi petani, boleh menjadi wirausaha, bila boleh menjadi tukang pangkas, boleh menjadi tukang parkir, semuanya boleh. Yang jelas semua profesi yang dilakukan itu adalah ibadah. Tidak ada yang tidak ada, bukan ibadah. Jadi berbanggalah kita di dalam diri kita ketika kita mengatakan bahwasanya semua profesi itu adalah ibadah. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang pegawai negeri tidak lebih istimewa dari tukang beca.
Tukang becak tidak lebih istimewa daripada tukang pangkas. Semua sama kata Allah. Lalu pernyataannya, siapa yang punya uang? Semua punya uang, semua punya pendapatan, karena kita semua adalah mencari uang. Lalu apakah uang yang kita dapatkan itu bisa kita jadikan sebagai ibadah? Itu aja intinya. Dapatkah kita jadikan sebagai ibadah apa yang sedikit pun uang yang kita dapatkan? Ingat, ibadah yang dimaksudkan yang paling baik adalah khairun nas, anfuhum linnas. Ibadah yang paling baik, harta yang paling baik adalah bermanfaat untuk orang lain. Untuk orang lain itu yang paling penting ini. Kemudian terakhir, contoh yang saya kasih tahu, bagaimana kita memahami ayat Allah. Saya ambil contoh tentang wudu umpamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, apabila kamu hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Lalu pertanyaannya, mana itu muka? Kan harus ada definisinya. Cuci muka, mana muka? Apakah hidung termasuk muka? Apakah mulut termasuk muka? Kalau kita mengatakan bahwasanya Allah mengatakan inilah semua muka, batasan tubuhnya rambut, batasan telinga, batasan leher, inilah Allah mengatakan, berarti itu wajib itu adalah rukun daripada wudu. Kalau umpamanya ada hadis Nabi mengatakan, kalaulah saya tidak merasa Anda keberatan, tidak merasa Anda susah, niscaya saya akan menyuruh Anda, kata Nabi, untuk bersiwak setiap saat. Berarti tidak rukun, karena hadis dia keluarkan mulut ini dari muka. Ini hukumnya sunat bersiwak. Kenapa? Karena nggak mungkin, boleh jadi kita pergi ke satu desa, ke satu tempat, ke satu menasah, sampai situ airnya nggak kita yakin bagaimana bersihnya. Begitu kita wudhu ragu karena masalahnya kan masuk ke mulut, ragu kita untuk berkumur, makanya itu menjadi sunat untuk berkumur-kumur. Lalu bagaimana dengan hidung? Ada orang mendefinisikan hidung dengan mulut ada di muka. Karena dia ada di muka, ingat, karena hidung dan mulut ada di muka, maka ada orang yang mengerjakannya sekalian. Nanti kita lihat amalan kita masing-masing, apakah kita kumurnya sekalian masuk air ke hidung, kan kayak gitu. Kenapa Anda mengerjakan sekalian? Jawabannya karena muka dan hidung ada di muka. Tapi ada orang yang lain mengatakan kumur dulu, sudah kumur 3 kali baru masuk air ke hidung. Mendefinisikan ini adalah dua yang berbeda, kendati pun dia berada di muka tapi berbeda, maka mengamalkannya adalah enggak sekaligus. Terserah mau pilih yang mana. Tapi definisinya kalau sekalian, kenapa sekalian? Karena dia menyatu di muka. Kalau dia menyatu di muka sekali kerja. Kalau kita katakan mulut dan hidung enggak sama, maka kumur dulu baru masukkan air ke hidung. Itu definisi muka. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh tangan sampai saya sudah di Ule Karing, sudah masuk pintu gerbang Imasin Ule Karing. Apakah sudah sampai ke Imasin Ule Karing ketika sampai di gerbang atau sampai ke Menasah? Kan sering orang datang dari kampung, mana dah? Ini saya ini udah di lambang Imasin Ule Karing, udah sampai. Apakah itu artinya sudah sampai atau sudah sampai ke rumah? Ulama berbeda lagi mendefinisikan, sehingga ada orang yang berwuduknya dalam batasan pas dari sini, dia tidak melebihkan ke atas. Kenapa? Karena sampai. Tapi ada
hadis Nabi yang lagi yang mengatakan kalau kamu nanti berwudu hendaklah memanjangkan, karena nanti di akhirat bekas wudu itu akan bersinar. Jadi yang wajibnya apa? Yang wajibnya batasan ini tidak ke atas. Yang di atasnya sunnah. Berarti membasuh tangan itu ada dua hukum yang kita dapat. Satu hukumnya wajib, satu enak jadi Islam. Membasuh muka ada dua hukum yang kita dapat. Satu membasuhnya wajib, ada sunnah. Jadi banyak itu nilai-nilai yang kita dapatkan kalau kita membacanya. Kemudian wamsahu bi ru'usikum. Ini yang ulama suka rumit sekali, padahal enggak susah. Wamsahu itu fi'il amar, perintah. Sapulah. Wamsahu bi dengan ru'usikum, dengan kepala. Menyapu dengan kepala. Apa artinya menyapu dengan kepala? Nah, kalau didefinisikan, saya tanya sama mahasiswa, kalau kamu pakai bedak, pakai apa? Pakai tangan lah, Pak. Betul Pak. Kalau kamu pakai minyak rambut, pakai tangan lah, Pak. Bukan. Wamsahu bi ru'usikum, menyapu dengan kepala. Wamsahu bi ru'usikum, menyapu dengan apa artinya? Air yang ada di tangan kita kan basah. Wamsahu bi ru'usikum, air yang di tangan tadi mana? Pindah ke kepala, menghapus dengan tangan. Ada tulisan kita hapus dengan tangan. Tulisannya mana? Pindah kita menghapus dengan tangan. Menyapu dengan kepala, air basah yang ada di tangan tadi pindah ke kepala, makanya menyapu dengan kepala. Lalu berapa kali? Ada hadis Nabi lagi. Apa arti kepala? Ini lagi. Kita mendefinisikan lagi apa arti kepala. Besok sebelum terbit fajar, bawa kepala si kepalamu kepada saya. Kan kayak gitu. Lalu pertanyaannya, mana kepala? Dalam mana itu leher. Lalu kalau menyapu kepala mana? Muka udah keluar, bukan kepala. Dalam wudhu muka bukan kepala, karena sudah ada dalil lain. Kepala itu mana? Ini rambut, kan kayak gitu. Wamsahu yang tubuh rambut. Inilah kepala. Ada orang yang mengatakan seluruhnya, ada yang mengatakan setengah, ada yang mengatakan sepertiga dari kepala untuk disapu. Pertanyaan satu lagi, telinga di mana? Telinga itu ada di kepala atau tidak? Allah tidak pernah menyebutkan menyapu telinga. Karena itu ada orang yang mengatakan, ulama yang mengatakan telinga itu ada di kepala. Lalu kenapa kalau ada di kepala memangnya? Makanya ada orang yang berwudu kan ada tuh sapu rambut, baliknya telinga. Kenapa? Karena telinga itu ada di kepala, sama dengan muka tadi. Karena telinga ada di kepala, makanya dia sapu rambutnya. Waktu sapu ke belakang, baliknya menyapu telinga, karena telinga ada di kepala. Tapi ada sebahagian ulama, termasuk Syafi'i, mengatakan bahwasanya kepala itu beda dengan telinga. Makanya di Syafi'i katakan bahwasanya menyapu telinga itu bima'in jadidin. والثناء